Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih
kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sehati bersama-sama Tuhan, kami minta roh pewahyuan mengalir di ruangan ini, menjamah setiap kami, menerobosi setiap kami, mengoreksi setiap kami. Kami mau Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Tolong kami semua Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Berbicara buat kami. Kami siap mendengar hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Boleh tepuk tangan buat worship leaders, singers, dan para musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Saya percaya semua saudara baik dan luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita, Dia selalu baik dan luar biasa. Saya juga menyapa yang nonton dari rumah, dari manapun. Saya akan mulai dengan cerita buat saudara-saudara semua. Bahwa ternyata udah 2 tahun lebih, kita sering kali mendapat ajakan-ajakan atau tawaran-tawaran untuk hidup sehat. Saudara dapat itu juga gak sih? Karena di Jakarta ini, ajakan seperti ini banyak sekali. Ya, cara makan dirubah, ya, puasa intermittent, diet keto, dan lain sebagainya.
Dan tiba-tiba muncul banyak dokter, ya, dan banyak orang-orang di Jakarta yang mau datang ke dokter tersebut. Tujuannya sama semua, supaya jasmani semakin sehat. Oke? Dan yang unbelievable, yang luar biasa buat saya adalah sepeda. Selama pandemi, orang rela mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk beli sepeda. Dan kalau ditanya kenapa, sama tadi, supaya jasmani jadi sehat. Oke, sepedanya doang saudara, itu belum helmnya, belum jersey-nya, belum celananya, belum sepatunya. Tapi saya melihat ternyata banyak orang selama 2 tahun ini pengen banget berlomba-lomba untuk jasmani mereka menjadi sehat. Nah, pertanyaannya sore hari ini adalah, kita pernah gak sih bertanya gitu sebagai orang-orang Kristen untuk rohani kita? Jasmani kita effortnya besar, kita mau keluarin uang. Kita niat untuk jasmani kita bisa sehat. Sakit dikit aja, dokter. Ya, kita pengen dapat the best dokter. Kita pengen banget dapat the best medicine. Tapi untuk rohani, kita seringkali nggak pernah bertanya sama gini-ginian. Makanya akhirnya yang terjadi adalah, ya, jasmani kita luar biasa, tapi tidak berimbang dengan rohani. Kita nggak pernah minta Roh Kudus, tolong dong ronsen keadaan rohani saya. Di ronsen, ya, di MRI rohani saya. Kita hampir nggak pernah mikir seperti ini. Oke, kita buka sama-sama kitab Ibrani pasal yang kelima. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang kelima. Ayat yang ke-12 sampai 14 Alkitab bilang begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, penulis Ibrani kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya peringatan supaya tidak murtad. Nah, kita seringkali kalau dengar kata murtad, yang mendarat di kepala kita adalah orang meninggalkan kepercayaan sebelum dan masuk di kepercayaan yang baru. Itu orang murtad katanya, yang ninggalin agama sebelum. Nah, ternyata Alkitab kita mencatat, ya, di perikop yang judulnya murtad ini, ternyata yang ditulis adalah soal makanan keras dan susu. Dan penulis Ibrani jelas mencatat, ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya kamu jadi pengajar. Jadi ini nadanya kayaknya lo udah pantes deh ngajar orang, kok belum bisa. Kira-kira seperti itu. Ya, nada daripada ayat ini. Ditinjau dari sudut waktu, kamu seharusnya udah jadi pengajar. Tapi kenyataannya ternyata kamu masih memerlukan susu. Saudara, saya menemukan hari-hari ini banyak banget orang Kristen yang rohaninya susu. Mental mereka, mental dicekokin. Anak bayi itu nggak akan pernah sensitif dengan keadaannya. Betul apa betul? Nggak ada papa atau mama yang bayinya lagi nangis. Wah, mamanya bilang gini, nah ngertiin mami dong, tolong diem. Terus bayinya diem. Nggak ada. Bayi nggak bisa sensitif dengan keadaan sekitar. Papanya datang, nak tidur dong nak. Papa udah kerja seharian. Ya, tolong dong tidur. Dia pengen main. Itulah bayi. Dia pokoknya kalau nangis, mesti susu mendarat di mulutnya, baru dia diem. Itu anak baik. Dan banyak orang Kristen, ternyata rohaninya, kondisinya seperti ini. Gak pernah belajar untuk mengunyah makanan keras. Saudara bisa bayangin,
Kalau anak saudara bayi sampai umur 5 tahun, minumnya cuma susu. Kita akan bawa dia ke dokter. Dok, dia kenapa? Bubur beras merah dia nggak mau. Ya, jus jeruk dia nggak mau. Maunya cuma susu. Nah, tapi kalau keadaan rohani kita susu banget, kita biasa-biasa aja. Kita nggak merasa ini urgency. Kita nggak merasa ini adalah sebuah kebutuhan. Dan tolong catat baik-baik dalam hati saudara, ternyata pengertian kata murtad bukan hanya orang pindah agama. Tapi pengertian kata murtad adalah orang yang no progress. Gak pernah ada progress. Gak pernah ada kemajuan. Gak pernah ada pertumbuhan. Mentalnya susu terus. Kekanak-kanakan. Coba lihat lagi ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil gak dikasih es krim nangis, lucu. Lucu kan? Lihat dia nangis, mau es krim. Kita gak boleh, tapi dalam hati kita lucu banget nih anak. Ya, udah dewasa, gak dikasih sama suami orang, nangis, gak lucu. Karena ini banyak terjadi. Dewasa fisiknya, tapi ternyata kekanak-kanakan. Childish. Karena apa? Mentalnya dicekokin. Jadi gak pernah ada pertumbuhan, gak pernah ada progres, gak pernah ada kemajuan. Nah, ini yang dibilang penulis Ibrani, orang murtad. No progress. Susu, yang berikutnya adalah makanan keras. Banyak orang Kristen suka datengin saya di Jakarta. Esther, tadi pendeta yang khotbah, keras banget loh. Keras banget. Saya tanya, kenapa? Dia negur-negur jemaat, dia nunjuk-nunjuk jemaat dari mimbar. Wow. Saya mau yakinkan saudara di GSJS, pembicara-pembicara seperti itu, mereka bukan pembicara keras, tapi mereka adalah pembicara yang kasar. Di Alkitab ada Yohanes Pembaptis. Orang dibilang ular sama dia. Ular beludak kalian. Itu namanya kasar. Beda sama keras. So ingat baik-baik. Pembicara yang keras. Orang tua yang keras di rumah. Bukan orang tua yang main tangan. Enggak, itu kasar. Hah? That's rude. Bengis. Ya, bentak-bentak anak-anak itu bukan orang tua keras, itu orang tua kasar. Definisi orang tua keras, definisi pembicara keras adalah pembicara dan orang tua yang merangsang pertumbuhan rohani anak-anaknya. Merangsang pertumbuhan rohani jemaatnya. Ditunjuk-tunjuk kita jadi kerdil rohaninya kan. Gak bertumbuh, malah pahit. So pembicara orang tua yang keras adalah orang tua yang seperti itu. Dia merangsang pertumbuhan rohani anak-anak kandungnya. Pertanyaannya, makanan keras apa sih gunanya? Lihat ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke? Orang-orang dewasa adalah orang-orang yang bisa mengunyah, mendigest makanan keras. Gak susu terus. Ilmu kedokteran Indonesia mengatakan ngunyah itu mesti 32 kali. Saya waktu baca, supaya enzim-enzim di mulut kita ini bercampur dengan makanan, jadi waktu dia turun ke perut kita, ke pencernaan, dia akan jadi gizi yang baik.
jadi supporter yang baik buat tubuh kita. Oke, makanya kunyahnya mesti benar. Nah pertanyaannya, saudara pernah makan buru-buru? Hah? Makan kayak diminum rasanya? Saya pernah. Rasanya apa? Orang Jakarta bilang begah tiba-tiba. Asam lambung naik. Perut kita jadi keras banget. Karena itu makan gak didigest dengan benar. Gak dikunyah dengan benar. Nah saya mau beritahu saudara, mama saya, itu kalau makan, dia nyoba makanan gitu ya. Dia lagi kunyah. Dia bisa ngomong gini. Ini kunyitnya kelebihan nih. Ini kayaknya jahenya kurang. Ini cabenya kurang diulek atau di blender yang bener ini. Mama saya bisa kayak gitu. Lidahnya terlatih. Dan saya punya banyak teman-teman ya chef di Jakarta. Mereka kayak gitu. Mereka nyoba kue. Ya ampun nih baking soda doang ini. Bisa berasa lidah mereka. Karena apa? Terlatih. Makanan keras. Gunanya untuk melatih panca indera saudara. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Setuju? Makanya biasakan untuk mendigest makanan keras. Bahasa Kristennya merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan jangan cuman didengar doang. Jangan cuman dibaca. Terus foto. 1, 2 ya guys, cekrek. Terus gak pernah direnungin. Buat apa? Ini soalnya yang paling penting. Mengunyah, itu penting sekali. Supaya apa? Rohani kita semakin sehat setiap hari. Bukan jasmani doang. Mulai ada yang amen 3 orang. Yang lain masih roaming kayaknya. Rohani kita. Nah, saya akan sharing 3 ayat saja buat saudara. Gimana caranya rohani kita ini jadi sehat. Ya, rohani kita jadi dewasa. Yang pertama, Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayatnya yang keempat. Alkitab catat begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus yang ngomong ya, manusia hidup gak bisa pakai roti boy saja. Manusia hidup gak bisa pakai Holland Bakery aja. Tapi manusia harus hidup pakai setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara nyadar kalau saudara hari ini buka sosial media, semua orang lagi membangun narasi. Semua orang. Ya, yang kedengarannya seperti kebenaran. Semua orang lagi membangun narasi. Ya, makanya kalau buka sosial media, lihat yang ngomong soal firman Tuhan. Setuju? Karena semua orang, they are trying so hard untuk membangun narasi yang kedengarannya seperti kebenaran. Saya mau yakinkan saudara, firman Tuhan menawarkan kebenaran absolut. Kebenaran yang mutlak. Saudara tahu kebenaran mutlak? Kita kena air basah, itu udah kebenaran mutlak. Ya, lantai 10 kita mau sok terbang, kita jatuh. Itu kebenaran mutlak. Kita nggak bisa melawan hukum gravitasi. Oke? Nah, Tuhan di firman-Nya sudah mendesain keluarga. Ayah, ibu, anak. Ternyata ada sekumpulan orang yang mau mengganti ide ini. Bayangin manusia, otak cuman segenggam tangannya otak. Mau ganti idenya Tuhan. Keluarga yang tadinya ayah, ibu, anak diganti. Orang tua 1, orang tua 2, anak. Orang tua 1 dan 2 bisa diisi dengan siapa aja. Bobby dan Joko bisa. Susi dan Mary bisa. Bisa.
Dan mereka lagi membangun narasi ini. Sampai orang berpikir, oh this is the new normal. Hah? KSJ itu nggak apa-apa. Saudara tahu KSJ? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Dia sampai ngakak loh. KSJ itu adalah kesukaan sesama jenis. KSJ. Catat di handphone. KSJ. Oke? Dan ini lagi dibangun narasi di mana-mana. Mentor saya beberapa minggu lalu, dia datang dari Belanda. Ya, orang bule, tapi kalau ngomong di telepon, ngomong Indonesia, orang nggak nyangka dia bule. Dia cerita sama saya, Jess, di Indonesia orang kalau kirim anak-anak sekolah, kita tenang orang tua. Di Belanda kita mulai nggak tenang. Saya tanya, kenapa? Karena di Belanda guru-guru have the full rights, punya semua hak dan tidak melanggar hukum. Kalau mereka bertanya sama siswa-siswa, bukan mahasiswa ya, sama siswa. Kamu nggak bosen jadi pria? Mau coba jadi perempuan nggak? They have the full rights. Kalau berniat, kasih tahu kita. Kita punya dokter, kita punya tim make up yang luar biasa. Disupport sama government. Di Amerika lagi wacana. Belum disahkan secara hukum. Dokter, kalau bayi lahir nih, ya, dokter nggak boleh lagi ngomong, it's a boy, ini anak laki, atau ini anak perempuan, nggak boleh lagi. Ini anak berhak menentukan dia pria atau wanita, later on. Kita sedang menghadapi kepunahan moral. Moral tuh udah nggak penting. Udah nggak penting. Kepunahan moral. Saya udah pernah cerita buat saudara, saya mau cerita lagi. Di Jakarta pun udah ada. Restoran yang toiletnya bukan pria dan wanita. Bukan gambar keris dan konde, bukan. Tapi tulisan toiletnya adalah berdiri dan duduk. So pria-pria yang duduk boleh masuk di situ. Kita sedang menghadapi kepunahan moral. Kalau pikiran kita tidak diisi, kalau kita nggak pernah mengunyah kebenaran absolut, kita akan gampang tergoyahkan. Saudara mesti tahu di Jakarta anak 6 tahun mulai lihat gay porn. 6 tahun. Hah? Anak-anak 11 tahun mulai menghamili satu dengan yang lain. Di Jakarta. Surabaya masih tutup-tutup kayaknya ya. Kalau hidup kita nggak dikuasai sama firman, kita bablas. Nah sebelum pandemi, saya sering banget dengar orang tua komplain sama anak mereka yang belasan tahun. Ya, anak saya handphonean terus. Oke. Nah ternyata Tuhan pakai mereka. Waktu pandemi, ini ada anak-anak muda nih 19, 20, 21 umurnya. Mereka ada yang tinggal di Jember, ada yang tinggal di sini, Surabaya, ada yang di Semarang, ada yang di Jakarta. Mereka tuh hobi nonton khotbah. Ya. Khotbah 40-45 menit kan, ditonton sama mereka 8 kali. Coba, 8 kali. Dan mereka ngambil 1 menit yang nampol gitu loh istilahnya. Diambil, diedit sama mereka, ditaruh di akun mereka, diposting. Dan mereka bikin akun-akun bukan nama mereka, tapi mereka pakai nama Curhatan Alkitab. Halo admin-adminnya. Yuk baca Alkitab. Anak muda Kristen. Mereka mulai posting gini-ginian. Ya. Tiba-tiba follower mereka mulai berubah. Dari yang cuman puluhan jadi 100 ribuan hari ini.
Dan postingannya soal khotbah 1 menit. Oke? Dan muka ini juga banyak. Mungkin saudara pernah lihat. Ternyata impact-nya sampai ke Jakarta. Impact-nya. Di Jakarta ada orang mau pergi ke rumah selingkuhannya. Di stasiun MRT, MRT-nya belum datang, dia nonton. Cuman semenit kan? Dia nonton, dia masuk ke toilet, dia bertobat sama Tuhan Yesus, gak jadi ke rumah selingkuhannya. Ada yang mau bunuh diri, lagi naik lift ke gedung yang tinggi. Nunggu lift lama kan? Dia nonton, 1 menit. Ya, gak jadi bunuh diri. Saudara bisa bayangin kalau dia nonton YouTube 40 menit, udah lompat duluan pas ini orang. Gak selesai khotbahnya dia udah lompat. Ya. Dan yang paling banyak adalah unbelievers. Orang yang gak percaya. Nonton postingan 1 menit. Tiba-tiba minta dibaptis. Dan memberikan dirinya untuk Tuhan Yesus. Bukan anak-anak muda ini yang di DM, tapi saya. Karena saya muncul mukanya. Saya yang di DM-in, mereka minta dibaptis. Saya cari ini anak-anak, ketemu. Yang di Jember nih ketemu. Ya, namanya Daryl. Saya panggil dia, kita ketemu, kita ngobrol. Ya ampun, diajak ngobrol gak bisa. Hah? Karena biasanya chatting, not talking. Biasanya begini. Diajak ngobrol gak bisa. Saya spend waktu sama anak muda ini. Ya, singkat cerita sekarang dia dipanggil sama salah satu perusahaan besar di Jakarta. Untuk bekerja di Jakarta. Sebagai editor. Ya, nanganin Reels dan TikTok. Karena itu keahliannya dia. Ngedit-ngedit yang pendek, dia pinter sekali. Saudara bisa bayangin gak kalau gak ada mereka? Hah? TikTok, Instagram isinya cuma ibu-ibu yang narsis. Yes, gak ada kan? Hah? Sama Instagram isinya itu tadi. Orang yang membangun narasi tentang kebenaran dalam tanda kutip. Saudara bisa bayangin? Sekarang sosial media berubah karena banyak firman Tuhan. Makanya kalau buka sosial media, nonton firman Tuhan aja. Amin. Ya, gembala saudara juga banyak muncul di sosial media. Nonton itu. Karena sekarang orang banyak menawarkan kebenaran. Dan kita mulai gak ngerti kebenaran yang mana. Manusia hidup gak bisa dari roti saja. Tapi manusia harus hidup lewat setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang setuju bilang amin. Yang pertama, saya percaya rohani kita akan sehat. Yang kedua, yuk Yohanes 4. Ayat yang ke-34. Yohanes 4. Ini peristiwa Yesus lagi ketemu wanita dari Samaria, saudara ingat ya. Semua belum makan. Dan akhirnya murid-muridnya ke bakmi GM untuk beli makanan. Murid-muridnya balik, nawarin Yesus, mereka lagi lapar nih. Ya, ditawarin makan, Yesus jawabnya malah begini. Saya bacain ya buat saudara. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Hah? Saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah ketemu orang lupa makan? Suami saudara pulang ke rumah, sayang udah makan belum? Suami saudara jawab gini, lupa. Pernah? Sesibuk-sibuknya manusia, kita nggak pernah lupa dengan makan. Betul? Kita akan sempetin ngemil, kita makan di mobil, kita makan di ruang meeting, kita akan sempetin untuk makan. Itu manusia. Kita akan sempetin untuk makan. Makanya restoran-restoran modern hari ini di kota besar, semua ada line untuk take away. Ini berbicara tentang orang yang gak bisa duduk dan mau buru-buru. Line-nya sendiri. Take away. Oke? Nah ternyata Yesus punya maksud gini. Kalau kita gak pernah lupa sama makanan jasmani, jangan kita lupa untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Masih roaming.
Rencana Tuhan itu adalah jalan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ajarkan anak-anak kita melakukan rencana Tuhan, bukan rencana orang tua. Papa pendeta, kamu pendeta ya? No. No. Oke, ajarkan anak-anak kita untuk kamu harus menghidupi rencana Tuhan. Kamu harus hidup dalam rencana Tuhan. Ajarin mereka. Rencana Tuhan, kualitasnya selalu gak pernah KW, tapi nomor 1. Masih roaming. Orang kalau mulai gak ngerti dalam rencana Tuhan, mereka biasanya akan fotokopi. Sering banget gereja di Australia bikin acara. Gereja di Indonesia terbang semua ke sana. Terbang ke Australia, ikut seminarnya mereka, pulang ke Indonesia, semua caranya mereka mau dikopi ke Indonesia. Gak bisa. Gak bisa. Hah? Preman di Jakarta ke Surabaya aja gak bisa kok. Gak bisa, jagoan di Jakarta, di Surabaya jongos. Karena tiap kota beda-beda. Culture-nya beda-beda. Tapi kita memaksakan untuk fotokopi. Ingat, catat dalam hati saudara. Jadiin caption. Hasil fotokopi selalu bagus, tapi kualitasnya nomor 2. Rencana Tuhan buat saudara dan saya, kualitasnya always number 1. Be original. Jangan suka copy-copy. Saya suka wondering, mama saya zaman dulu kalau di dapur. Dia lagi mikirin, pap, suami saya, anak-anak makan apa ya? Dulu gak ada YouTube. Gak ada. Saya percaya Roh Kudus pimpin dia di dapur untuk menghasilkan makanan-makanan yang enak. Hari ini kita kalau di dapur YouTube sebelah kan, salah di rewind. Oh gitu. Sadarkah saudara, Indonesia punya the best coffee in the world? Sadar? Kopi-kopi Indonesia itu the best. Saya salah satu pencinta kopi Indonesia. Ya, Flores, Papua, Sidikalang, Sumatera Utara. Ya ampun, rasanya tuh luar biasa. Kopi Bali. Ya, kopi Bali itu kalau mau diminum aroma jeruknya tuh luar biasa. Karena ternyata kebun kopinya sebelahnya kebun jeruk. Jadi bercampur mungkin di bawahnya dan lain sebagainya. Akhirnya kopinya jadi punya nuansa seperti itu. Kopi Indonesia the best. Tapi pernahkah kita bangga sama kopi Indonesia? Kita bangga kalau duduk di tempat kopi yang gondrong, hijau, ada bintangnya di sini. My morning booster, cekrek. Sorry to say. Itu black coffee-nya mereka tuh, yang gondrong hijau itu. Black coffee-nya kagak enak. Airnya kebanyakan, cemplang kopinya. Saya kalau kepepet harus ngopi di situ, saya dikte orangnya. Tolong, double shot espresso, airnya sampai dagu, jangan sampai bintang. Resep rahasia. Saudara tahu donat Indonesia? Fluffy, ya, teksturnya bagus, dimasukin plastik, plastiknya ada gula halus. Terus dimakan. That's the best donut in the world. Donat kampung. Bangga kita? Kita selalu pengennya dicekokin dari luar. Yang dari luar pasti enak, pasti bagus. Kita gitu mentalnya. Mental dicekokin. Mental susu. Kita senangnya sama donat yang itu kan. Yang ya ampun tipis diginin juga kempes. Terus gitu. Ya, apa sih ini donat? Hah? Hidupi rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu gak pernah KW-KW-an. Kualitasnya selalu always number 1. Amin saudara.
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tanya sama Tuhan. Rohani saudara akan sehat. Yang ketiga, Yohanes 6 ayat yang ke-27. Yohanes 6 ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Bekerjalah bukan hanya, kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, bukan hanya untuk makanan yang binasa, tapi kerja juga untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara mungkin mulai bertanya, makanan binasa tuh gimana? Nah, pertanyaan saya buat saudara dulu. Semua di sini punya makanan favorit nggak? Hah? Punya ya? Boleh di breakdown? Siapa yang nasi goreng? Boleh lihat tangannya? Om. Wow, oke. Anak-anak sekolah minggu senang nasi goreng. Oke. Mie goreng? Kalian angkat tangan terus kayaknya ya? Hah? Foodie banget. Bubur ayam? Ibu. Saya kalau di Surabaya, saya senangnya apeng. Sama satu lagi, leko. Leko buka di Jakarta, beda leko. Ya. Leko di Surabaya itu yang original. Ya, beda. Leko Surabaya itu menghidupi rencana Tuhan. Original. Tahu nggak, ada satu lagi yang menghidupi rencana Tuhan. Ada gereja, namanya gereja 1,5 jam. Saudara original loh. Ini original idea nih. Ada online-nya, hybrid. Original. Doain gembala saudara untuk selalu menghidupi rencana Tuhan. Leko kan? Leko menghidupi rencana Tuhan. Apalagi kalau saudara pesan iga ongseng cabe ijo. Aduh mak, hah? Itu langit terbuka loh. Leko, Surabaya ya, jangan yang di Jakarta. Surabaya. Nah, makanan favorit saya itu adalah sop buntut saya. Saya dari kecil suka diajak di Jakarta di Hotel Borobudur sama orang tua saya untuk makan sop buntut. Ya. Dan saya jadi suka banget sama sop buntut dan itu makanan favorit. Dan kita punya kesamaan. Kita selalu sama makanan favorit. Kita selalu mau dia kelas kaki 5 sampai bintang 5, kita selalu mata kita ke dia duluan. Betul apa betul? Mama saya suka senggol saya kalau di hotel. Kenapa sih? Udah di hotel begini masih sop buntut juga? Karena itulah kita. Oke? Nah, survei resmi membuktikan di Jakarta. Satu keluarga kalau makan, nih keluarga hitungannya papa, mama, anaknya 2. Ya. Keluarga ini kalau makan di mall, bill-nya, ya, ini survei di Jakarta, bisa antara 750.000 sampai 1 juta. Satu keluarga kalau makan di mall. Nah, kalau makanan favorit kita datang, makanan pesanan kita datang. Hari ini kita nggak langsung berdoa kan? Kita foto dulu. Habis foto, nggak berdoa juga. Kita panggil waiters, mbak, tolong fotoin. Iya, makanannya masih lengkap, masih cantik, mejanya foto. Difoto, dilihat. Wah mbak, aku pipinya gede. Oh, ulang dong mbak, ulang. Diulang sama mbaknya, cekrek. Oke, udah, fotonya udah berhasil. Kita berdoa? Belum, posting dulu. Edit dikit, baru posting. Taruh handphone, baru berdoa. Gitu kan sekarang? Jadi kita lamanya bukan di ngunyah, tapi di foto-foto. Udah berdoa, makan, notifikasi masuk. Gue tadi makan di situ. Wah balik. Iya kenapa gak ketemu? Bla bla bla.
Kita posting ke semua sosial media kita. Pertanyaan saya, besok itu makanan ada di mana? Jamban. Bentuknya masih sama kayak kemarin? Masih mau difoto? Jangan gila ya. Jangan gila. Inilah yang disebut dengan makanan yang binasa. Tapi kita harus kerja, kita harus bayar untuk itu, untuk jasmani kita kan. Ya. Nah yang kita nggak mau bayar adalah makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Seringkali kita nggak mau bayar ginian. Nggak mau. Ya, tadi 700.000 bisa bayar loh. Buku rohani cuman 100.000 kita nggak mau bayar. Mahal amat buku rohani doang. Kita nggak mau bayar. Lu aja yang beli, nanti lo baca, ceritain ke gue. Ya elah. Kita ke Universal Studio Singapura, kita bisa bayar. Retreat gereja, kita rasa itu kemahalan. Kita bisa ngejar bubur ayam jam 5 pagi. Tapi doa pagi, nggak ada yang mau bangun. Bukan di GSJS, gereja lain. Gereja 3 jam. Bukan saudara kok. Kita nggak mau gini-ginian. Ingat baik-baik saudara. Mulai mendigest. Jangan mentalnya mau terima doang. Kayak susu. Tapi mulai belajar mengunyah firman Tuhan. Mengunyah makanan keras. Belajar. Ya, baca Alkitab. Nggak ngerti, tanya sama Roh Kudus. Dia guru agung kita. Ya, nggak ngerti juga, tanya sama Pastor Michael. Ya, nggak ngerti, DM saya di Instagram. Baca asal kita niat mau digest firman Tuhan. Oh, ini makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal loh. Ya, ini makanan berfungsi waktu kita ada masalah, ada tantangan, ada rintangan, makanan ini berfungsi. Dia kasih hikmat buat saudara, dia kasih jalan keluar, dia kasih kreativitas buat saudara. Bukan nasi goreng. Tapi ini. Saya akan tutup dengan cerita. Saya 30 tahunan lalu, saya itu terkenal sebagai anak muda yang luar biasa bengalnya. Ya. Sampai mama papa saya udah angkat tangan. Saya itu pemabuk dan tukang tawuran. Oke. Dalam 1 tahun 365 hari bisa dihitung saya sobernya tuh hari apa aja. Karena breakfast saya zaman dulu itu Jack Daniel sama Marlboro Lights. Jadi saya kemana aja bengong. Ya, terpengaruh sama alkohol. Nah, saya itu udah sering banget lah ditangkap sama polisi. Sampai mama papa mesti ditelepon, mesti jemput saya di selnya Polsek ya. Bukan sel grup, tapi sel Polsek. Jemput saya. Nah, kalau saya di rumah, saudara mesti tahu lagu tidur saya itu Led Zeppelin, Black Sabbath, sama Deep Purple. Saudara kayaknya nggak tahu gini-ginian ya. Saudara Hillsong banget mukanya. Nah ini suaranya Robert Plant, Ian Gillan, sama Ozzy Osbourne. Kalau udah teriak-teriak, saya makin ngantuk. Dan itulah lagu tidur saya. Dan kalau saya udah tidur, itu musiknya mati. Nah, mama papa saya tahu langsung. Oh, si bungsu udah tidur. Tandanya adalah musiknya berhenti. Saudara tahu nggak apa yang mereka buat? Mereka ambil kompo, mereka pasang tape lagu rohani, ya, yang Gen Z sama Gen Alpha nanti Google ya, kompo itu apa? Mereka taruh depan kamar saya, mereka pasang lagu rohani. Mereka percaya banget, wow. Mereka percaya banget saat si bungsu lagi tidur, Tuhan Yesus akan jamah dia. Mereka percaya sekali. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ya, semakin mereka bikin gituan, semakin saya jadi anak muda yang bengal sekali. Makin gak karuan. Satu hari singkat cerita papa saya datengin saya, Jess, kita mau bikin kebaktian di rumah. Ya, saya langsung mau ngegas dia kan. Dia langsung gini, papa tahu kamu gak mau ikut. Tapi please, kalau lagi kebaktian, musik kamu jangan dinyalain.
Oke, deal. Kebaktian dimulai, saya yakin Roh Kudus yang pimpin papa mama saya. Saudara tahu settingan kebaktian? Mimbar pendetanya depan kamar saya. Jadi setiap khotbah saya selalu dengar. Satu hari saya lagi di Bali, saya dijamah Tuhan. Tuhan Yesus datengin kamar saya. Saya bukan mimpi. Saya ngeliat pakai mata kepala saya sendiri. Datang. Dia duduk di tempat tidur saya. Dia bilang kalau kamu let go, lepaskan ini semua. Saya akan angkat kamu jadi bapak buat orang banyak. Saya dulu bingung. Saya pikir saya akan nikah dan punya banyak anak. Ternyata kesini-sini baru nyadar anak rohani ternyata banyak. Dia pergi, tiba-tiba saya muntah dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Muntah bolak-balik kamar mandi. Habis Tuhan Yesus pergi dari kamar saya. Saya baru nyadar itu Yeskel 36, pelepasan pribadi. Kita jijik, muak makadan diri kita sendiri. Saya berubah saudara. Saya berubah balik ke Jakarta, tapi saudara mesti tahu, saya adalah anak muda yang gagap. Makanya bisanya cuma berantem. Karena berantem cuma perlu satu kata, woi, cuma perlu gitu. Gak perlu ngomong-ngomong yang lain. Ya, saya sampai di Jakarta, saya dikasih mimpi 3 bulan. Mimpinya beda-beda, saya lagi bicara depan banyak orang. Tempatnya beda-beda. Masuk bulan keempat, saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, gak ada mimpi yang lain apa? Kok mimpinya ini terus? Dan Tuhan tahu kan saya gagap. Kalau emang benar dari Tuhan, buktiin. Wih, nantangin Tuhan loh. Saudara tahu gak sampai seminggu dijawab sama Tuhan. Ya, tante saya yang di Batu, saudara tahu Batu kan? Saudara emang gak tahu apa-apa deh tadi ya? I'm kidding. Ya, tante saya yang di Batu, itu ketemu sama Pak Gembala dari Solo. Ini Pak Gembala udah meninggal hari ini. Ya, dia waktu itu umur 80 tahun, pendengarannya terganggu. Ketemu sama tante saya ngomong gini, Pak, undang ponakan saya Pak, kesaksiannya bagus. Diundang Pak ke Solo. Ya, singkat cerita dia telepon, zaman dulu cuma ada telepon. Pak Jesse, kapan bisa datang di Solo? Ngapain Pak? Khotbah. Siapa bilang saya bisa khotbah? Jadi kapan Pak? Saya ngomong apa, dia ngomong apa? Karena pendengarannya terganggu. Tulalit. Singkat cerita, saya berangkat ke Solo, latihan khotbah di kamar hotel. 7 menit selesai. Itu pun gagap. Gagap. Besoknya, saya dijemput, masuk di gereja itu, saya lemes selemes-lemesnya dan ketakutan. Karena yang datang 170 orang. Saya ketakutan setengah mati. Singkat cerita lagi. Waktu mikrofon dikasih ke saya mulai pimpin doa, saya mulai kaget. Kok saya doanya lancar ya? Tidak gagap. Dan waktu saya mulai nyampein firman Tuhan, saya nggak akan lupa khotbah pertama saya tahun 97. Markus 6 ayat 34 sampai 44. Ya. Waktu saya mulai nyampein firman Tuhan, 50 menit lancar, gagapnya hilang sampai hari ini. Hilang semuanya. Saya sampai hari ini kalau habis bawain firman Tuhan, saya selalu thankful sama Tuhan Yesus dan sama papa mama saya. Saya percaya papa saya lagi senyum dari surga. Ngelihat si bungsu. Saudara, mereka kasih saya makan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Mereka gak pernah tunjuk-tunjuk saya. So saya encourage orang tua yang sedang bermasalah sama anak-anak saudara. Jangan hakimin mereka. Mulai sayangi mereka. Mulai jadi suratan yang terbuka. Kalau gak bisa ngomong firman, kasih lihat firman lewat perbuatan. Jadi suratan yang terbuka. Saya percaya saudara, satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Saya living proof. Anak muda yang hopeless, anak muda yang sepertinya gak ada harapan. Ya, mungkin berapa tahun kemudian saya mati kalau saya gitu terus. Tapi Tuhan angkat saya saudara. Tuhan rubah saya.
dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saudara, rohani kita perlu disehatkan memang. Ya. Konsumsi makanan rohani yang sehat untuk kita. Saya sangat percaya kalau rohani kita sehat, itu nular saudara. Nular ke orang lain. Ya, jasmani sehat aja nular kan? Kita lihat postingan orang yang sehat, wow, gue pengen kayak dia nih. Rohani sehat juga sama, itu contagious, nular kemana-mana. Saya percaya itu akan nular ke anak-anak saudara, nular ke suami saudara, nular ke istri saudara, nular ke teman-teman saudara, ya, nular ke siapapun yang saudara temui. Dan disitulah nama Tuhan Yesus akan ditinggikan. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara. Saya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, Mike. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatanmu, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita, come on. Are you ready? Sing it loud. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ooh, oh, oh, hey, hey. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapanku dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Sekarang terima
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.